Halo Sinekrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan ini sepertinya adalah konten terakhir yang gue bikin sebelum lebaran ya. Karena kayaknya gak ada film, jelas gak ada rilisan baru kecuali Siksa Kubur di Desa Penari. Trailer juga kayaknya sih gak bakalan ada yang wow banget gitu. Kalaupun ada juga terpaksa di skip. So selamat lebaran buat yang merayakan, selamat mudik buat yang mudik. Pokoknya semoga lu berbahagia. Itu aja sih harapan dan pesan dari gue. Dan kali ini yang mau gue tonton nih ada trailer untuk sebuah film horor Indonesia sebenarnya. Tapi ini beda sama kebanyakan film horor kita. Ini film horor yang buat gue nih antara nekat atau berani atau gila gitu. Yaitu ada trailer untuk Possession, Kerasukan, yang bakal rilis tanggal 8 Mei dan disutradarai sama Raska Robi Ertanto. Nah ini kenapa gue bilang tadi antara nekat dan gila, karena ini adalah remake dari film Polandia yang judulnya itu Possession. Itu Possession garapannya Andrzej Zulawski, dan itu adalah sebuah film yang tidak mudah untuk di remake karena itu bukan film horor biasa coy. Itu film horor psikologis yang ya intinya bukan soal penampakan hantu, bukan soal apa sih setan-setanan. Semua aspek ya klinik dalam tanda kutip, aspek mistis yang ada di situ itu adalah perwujudan simbol dari gejolak psikologis yang dialami karakternya, dan banyak adegan yang lumayan berani. Jadi gue wow nih di remake-nya nanti gimana. BTW buat yang belum nonton dan pengen nonton, Possession nih sayangnya cuman ada di Shudder, harus pakai VPN US. Di Indo belum ada nih. Gue harap sih karena di remake sama Falcon, Possession jadi masuk di klik film gitu biar lebih gampang akses nontonnya. Tapi sampai sekarang ternyata belum ada nih. Apa menjelang filmnya tuh rilis 2 bulanan masih belum ada. Semoga sih nanti habis lebaran ada sih. Mungkin kalau mau dimasukin sekarang kayak takut puasa kali. Tapi besok setelah lebaran sih semoga ada ya, karena itu bisa ngebantu untuk ya naikin buzz filmnya walaupun cuman dikit gitu. Karena penonton awam kan juga banyak yang nggak tahu Possession ini film apaan, cuman sinefil doang yang tahu. Cuman pertanyaan gua nih ada di judulnya, kenapa double gitu? Possession titik 2 Kerasukan. I mean Falcon kan udah sering juga yang remake film luar dan judulnya tuh gak dibikin kayak gini gitu. Nggak yang misal kayak Perfect Strangers titik 2 Orang Asing yang Sempurna, atau Hello Ghost titik 2 Halo Hantu gitu kan nggak ada. Pakai judul aslinya atau pakai judul terjemahannya gitu kayak Kembang Api misalkan. Nah itu bagus tuh. Gue nggak tahu alasannya sih kenapa dibikin seperti ini, karena Possession dan Kerasukan tuh juga bukan dua kata yang punya arti beda gitu, kecuali lu bikinnya gini Possession titik 2 Kerasukan Iblis gitu. Nah ada kerasukannya tapi kan ada tambahan iblisnya, jadi nggak sama persis kan. Kayak mau nunjukin kalau ini tuh remake, tapi di sisi lain takut kurang friendly. Ngerasa gini kayak waduh penonton Indonesia dikasih judul bahasa Inggris mau nonton nggak gitu. Kayak ada dilema antara dua hal itu lah. Kalau gue sih udah sih better dipakai salah satu aja gitu. Kerasukan gitu aja udah cukup sih. Ya terkesan kayak terlalu simple, terkesan kayak nggak kreatif, tapi better daripada Possession Kerasukan. Ya udah cukup Kerasukan gitu, udah cukup menjual. Lagian penonton awam kan kayak nggak akan ngeh dan nggak akan peduli juga gitu sama apa wah ini remake dari film Possession tahun 81, mana tahu penonton awam. Jadi ya udahlah Kerasukan doang. Tapi gue nggak tahu ya, siapa tahu ada deal-deal lain di belakang layar gitu, misal dari apa pemilik hak cipta filmnya bilang wah ini kalau mau di remake harus ada kata Possessionnya gitu. Gue nggak tahu. Nah kalau ngomongin filmnya menarik sih ini. Gue nggak tahu ya nanti approach-nya bakal gimana, ceritanya bakal gimana, nanti mungkin akan tahu setelah trailernya ditonton. Tapi kalau berbasis film aslinya, ini kan bukan soal spiritualisme, bukan agama maksud gue, bukan soal agama, bukan juga kayaknya nih, bukan soal klinik lokal gitu. Nah ini mau dibawa kemana, itu yang menarik. Monster fantasi gitu, kayak sesuatu yang sangat gak Indonesia. Nah itu buat gue menarik sih, karena kan tujuan remake gitu ya, membuat sesuatu yang sangat jauh, terus kemudian dilokalkan. Possession itu sesuatu yang sangat-sangat gak Indonesia, yang sangat-sangat asing buat Indonesia. Dan pada saat di remake sih pasti bakalan dilokalin. Nah itu gimana tuh terjemahannya tuh gue nggak tahu, itu yang menarik buat ditunggu. Walaupun sebenarnya apa yang ada di Possession tuh nggak aneh-aneh banget buat orang Indonesia gitu. Ini menarik nih, gue cerita sebentar nih. Kemarin habis gue nonton The First Omen. First Omen akan ada adegan yang sangat-sangat kental Possession gitu. Dia ngasih tribute, ngasih apa penghormatan buat Possession. Ngambil salah satu adegan paling ikonik di Possession buat dibikin ulang dalam tanda kutip di The First Omen. Itu adegan kalau lu ngomongin Possession, itu adegan yang orang ingat pasti adegan itu. Jadi lu akan tahu. Nah, itu kan gue nonton sama istri gue tuh. Terus begitu kelar nonton kita ngobrolin filmnya.
kita ngobrolin, oh iya bagus aktingnya, seremnya tuh nggak yang murahan dan segala macam. Nah di satu titik dia ngomong cerita-cerita soal manusia dikawinin bersetubuh dengan makhluk halus itu bukan sesuatu yang cuman punya Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan udah banyak tuh kayak kolor ijo gitu misalkan dulu, walaupun ternyata itu sebenarnya bukan hantu ya, itu ya you know lah. Googling sendiri kalau lu nggak tahu. Hal-hal mistis Indonesia kan sangat khas dengan itu, bersetubuh dengan iblis gitu atau anak jin, anak siluman gitu kan, sebenarnya Indonesia banget. Tapi ternyata di luar juga ada ya, di luar juga hal itu sering diangkat di film. Nah itu menarik buat gue. Berarti Possession kalau ditonton tuh kerasa sangat jauh dengan perfilman Indonesia. Sebenarnya nggak sejauh itu. Sebenarnya kalau lu ngomongin cerita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dekat. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat make sense untuk di remake ke Indonesia gitulah intinya. Tapi cobalah gue tonton dulu trailernya, dan sebelum itu seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang masih setia join membership Cineclip sampai sekarang. Thank you so much. Dan buat yang pengen join silahkan join. Buat yang pengen dapat benefit seperti ini, seperti mereka nongol kayak gini nama dan mukanya, bisa join di tier Bestie dan La Familia. Oke kalau gitu gue coba tonton dulu trailer untuk Possession, Kerasukan. Aduh judulnya. Oh ya, Falcon Black ya kalau horor sekarang ya. Oke. Pernah lihat ibu pulang sama orang lain? Ibu suka jalan-jalan sendiri. Di saat Ratna membutuhkan jiwa, Shot-shotnya agak gimana gitu. dia lagi mencari sosok dan tubuh lain. Anda tidak pernah ada di sampingnya. Kamu sering pergi keluar di malam hari. Kamu percaya sama omongan laki-laki itu? Nah itu Kira Pak Tony benar-benar melihat sesuatu. sebenarnya kan ini simbol soal kecemburuan gitu, kecurigaan gitu kan. Saya hanya ingin istri saya kembali seperti semula. Wait. Istri saya kembali seperti semula. Nih, gue nggak tahu editing trailernya atau editing filmnya ya. Saya bisa mengerti. Ada. Tahu Ratna di mana? Ada yang datang. Ada yang datang. Apa tuh? Sugus ya. Aduh, ya ini melokalkan sih. Cuman kayaknya akan butuh waktu untuk bisa menerima ya. Oke lah. Oh, nah adegan ini nih. Kenapa sih harus ada Kayang? Ya, I mean melokalkan tuh gue paham sih. Maksudnya gue bahkan bisa memahami alasan kenapa itu tadi ada Sugus ya. Soalnya ini kan usaha untuk melokalkan, walaupun sebenarnya definisi melokalkan tuh luas banget gitu. Demi-demi di Indonesia kan banyak. Misalkan lu diceritakannya diganti bersetubuh dengan siluman apa gitu, sebenarnya masih make sense aja. Cuman kan ya udahlah, Indonesia kan demit yang paling apa ya, paling terkenal gitu, yang paling umum gitu kan Sugus ya, pocongnya. Jadi ya sudahlah. Tapi kenapa Kayang gitu, maksudnya tuh seolah melokalkannya gini ya, kalau di film-film Indonesia kan kesurupan tuh identiknya sama Kayang gitu. Jadi ya udah gue masukin. Padahal nggak perlu. Ini gue yang pertanyaan gue bukan cuma untuk film ini sih, untuk semua film horor Indonesia yang ada adegan serupan, why Kayang? Kenapa kesurupan selalu identik sama Kayang? Kayaknya demit juga nggak pengen repot-repot kayak gitu deh untuk Kayang. Why? Apa kayak yang lain? Tiger Sprong gitu, Roll or whatever gitu. Kenapa harus Kayang? Kenapa harus Kayang? Kecuali Kayang lu ekstrim yang bener-bener nekuk banget, itu baru akan kelihatan serem. Kalau cuman Kayang biasa, no, I don't think so.
Itu adalah gerakan yang sangat-sangat normal. Kalau mau memperlihatkan bahwa wah ini kesurupan, gerakannya nggak normal, ya kasih gerakan yang nggak normal yang manusia biasa itu nggak bisa ngelakuin atau jarang yang bisa ngelakuin gitu. Apa kayak selain Kayang ini gue nggak tahu nih. Gue kurang cocok sih sama adegan Kayang tadi. Di luar itu sebenarnya trailer ini looks promising. Satu yang gue penasaran adalah atmosfernya nih, feel-nya, vibe-nya tuh kerasa itu apa ya istilahnya, contain, kayak bukan sesuatu yang luas yang hanya ada di setting yang sempit satu apartemen gitu ya. Sesekali kita diajak keluar ya tadi lu lihat ya, tapi kan mostly lu cuman menghabiskan waktu di apartemen dan itu bisa bikin lu merasakan gimana sih penatnya perasaan itu sendirian di tempat yang sempit, gelap gitu. Itu kan penting banget untuk ngebangun psikologis karakternya kan. Ini sebenarnya Possession kan mirip-mirip sama itu sih, sama Repulsion Roman Polanski. Intinya adalah seorang istri sendirian terus kemudian psikisnya mulai terganggu dan kita mempertanyakan nih sebenarnya hal-hal yang dia lihat, yang dia alami, hal-hal mistisnya itu terjadi beneran atau enggak. Nah itu yang perlu dimunculin dan gue suka sih dengan lokasi yang minimal itu. Masih dikit film Indonesia yang seperti itu, tergantung nanti gimana skripnya. Kalau skripnya nggak bagus ya percuma juga lu mau bikin lokasi sempit kayak gimana. Semoga sih skripnya oke. Kalau skripnya oke nih bisa jadi sesuatu yang beda nih, yang fresh. Karena tadi ya bukan soal agama juga, bukan soal kultur lokal yang apa sih kayak pesugihan dan lain-lain juga. Nih beda sebenarnya, ini beda. Tinggal gimana ntar skripnya sama approach dari sutradaranya. Walaupun gue agak kurang cocok lagi nih dengan beberapa part editing dari trailernya. Gue nggak tahu sekali lagi ini editing trailernya yang kayak gitu atau di filmnya besok juga sama. Gue harap sih cuman karena trailernya ngeditnya nggak oke ya. Jadi kayak ada beberapa yang cep 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 kan. Terus dengan ada efek suaranya pula tuh kayak film-film horor tahun 2000-an. Gue harap itu nggak ada. Itu semoga cuman di trailernya. Di filmnya semoga tidak seperti itu. Mungkin filmnya nanti art house banget. Mungkin filmnya tuh slow burn. Jadi di trailernya biar nggak kelihatan kayak gitu, biar nggak bikin penonton awam tuh takut. Nah, diedit lah sekeotik itu gitu mungkin. Robby Ertanto kan cenderung film-filmnya art house biasanya ya, yang slow burn gitu. Mungkin sih kayak gitu. Ya kalau soal sugusnya sih ya sudahlah. Remake kan tujuannya melokalkan. Jadi gue masih bisa menerima. Walaupun ya sekali lagi butuh waktu sih untuk Possession tapi jadi pocong. Kayak sesuatu yang apa ya, sesuatu yang beda banget dibawa ke sesuatu yang ya udah sering kita lihat. Itu sih sebenarnya masalahnya. Di Indonesia Sugus sudah terlalu sering nongol, udah terlalu banyak ada filmnya. Makanya begitu Possession diubah jadi Sugus, which is sebenarnya make sense banget, sangat-sangat make sense. Itu adalah localization yang make sense, tapi kerasanya jadi kayak ya jadi klise, jadi sama lagi karena udah terlalu sering film kita tuh nampilin Sugus, sudah terlalu banyak horornya. Sebenarnya itu, tapi kalau ditinjau secara objektif, secara berdiri sendiri, make sense aja buat gua kalau jadi Sugus sih. Coba kita tonton besok ya, tanggal berapa tadi? 8 Mei, Possession, Kerasukan. Aduh, masih ada waktu nih untuk ngubah judulnya. Walaupun ngurus ke apa LSF-nya tuh agak ribet ya, cuman Falcon kan PH gede mah gampang lah ngurus judul. Masih bisa nih untuk dihapus, Possession-nya dihapus atau Kerasukannya dihapus, biar satu aja lah, satu kalimat aja lah, satu kata gitu. Lebih cakep gua rasa. Oke, tapi kalau menurut lu gimana? Lihat trailer ini apakah lu akan tertarik menonton? Atau gini deh, buat yang belum nonton ya, yang belum nonton Possession, yang lu itu sama sekali nggak tahu Possession tuh filmnya seperti apa, jadi nggak terdistraksi, pikiran lu masih fresh tuh, nggak bias. Nah, gimana menurut lu setelah nonton trailer ini? Apakah kelihatan menarik atau enggak? Ini perlu untuk diriset juga soalnya. Mungkin aja orang-orang ngomong, wah ini kenapa pocong dan lain-lain, kan karena mereka udah nonton Possession, udah bias pikirannya. Kalau yang masih belum gimana? Nah itu coba silakan lu bagiin opini lu di kolom komentar. Oke, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami nih mumpung lebaran juga dengan ngasih donasi seikhlasnya, bisa juga lewat Super Thanks, ada lewat Sawedia, ada juga lewat membership sesuai dengan tier pilihan lu masing-masing. Oke, kalau gitu udah Rashid Hadi, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.